Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Halo Sobat Ekonomi, jumpa lagi bersama Kak Kevin dalam video pembahasan OSNK Ekonomi tahun 2023. So, di video kali ini kita akan membahas soal nomor 9. Indonesia akan memperoleh keuntungan apabila mengekspor kelapa sawit ke Jepang. Sebaliknya, Jepang akan memperoleh keuntungan apabila menjual mobil ke Indonesia. Keadaan ini sesuai dengan teori. Oke, jadi ini berkaitan dengan teori perdagangan internasional. Nah, secara umum, ada dua teori perdagangan internasional yang akan sering kalian dengar. Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak ini dicetuskan oleh Adam Smith. Nah, jadi teori keunggulan mutlak itu berfokus pada keunggulan absolut suatu negara dalam produksi suatu barang ataupun jasa. Pada teori ini, negara memanfaatkan keunggulan mutlaknya dengan melakukan spesialisasi dalam produksi barang. Jadi keunggulan mutlak ini menghasilkan keuntungan atau advantage dari spesialisasi dan perdagangan. Kemudian teori yang kedua adalah teori keunggulan komparatif. Nah, teori keunggulan komparatif ini dicetuskan oleh David Ricardo. Nah, jadi dalam teori keunggulan komparatif itu melibatkan perbandingan biaya peluang produksi antar negara. Jadi dalam teori ini, negara akan memproduksi barang ataupun jasa yang memiliki biaya peluang lebih rendah dibandingkan negara lain. Nah, keunggulan komparatif terjadi ketika produsen memiliki biaya produksi lebih rendah daripada yang lainnya. Nah, kalau dalam soal ini, dibilang Indonesia memperoleh keuntungan apabila ekspor kelapa sawit ke Jepang, sedangkan Jepang akan memperoleh keuntungan apabila menjual mobil ke Indonesia. Nah, tidak dijelaskan berkaitan dengan apakah ada biaya peluang ataupun biaya alternatif lainnya antara Indonesia dan Jepang. Sehingga untuk soal nomor 9, maka jawaban yang lebih tepat adalah yang C, yaitu absolute advantage atau teori keunggulan mutlak. Jadi karena di sini cuma dibilang akan memperoleh keuntungan apabila saling ekspor masing-masing produknya, maka dapat kita simpulkan nih bahwa kedua negara tersebut melakukan spesialisasi terhadap produk yang mempunyai keunggulan mutlak ataupun absolut pada Jepang ataupun Indonesia. Sehingga jawaban tepat adalah yang teori keunggulan mutlak. Oke, sekian pembahasan untuk soal nomor 9. Kita jumpa lagi di pembahasan soal-soal berikutnya.